Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat di seluruh Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktek coaching model Tirta bersama salah seorang murid saya di SMA Negeri Unggul Darussalam Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan coaching model Tirta. Langkah yang pertama dalam menerapkan coaching model Tirta adalah menentukan tujuan, di mana pada tahap menentukan tujuan ini, coach dan coachee menyepakati tujuan yang akan dilakukan pada pertemuan ini. Dan ide tujuan dari pertemuan ini datangnya dari coachee. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach kepada coachee pada langkah ini adalah, misalnya, apa rencana daripada pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa tujuan dari pertemuan ini? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Intinya, pada langkah ini, seorang coach menanyakan kepada coach tentang sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh coach. Langkah yang kedua adalah identifikasi. Pada tahap ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan terhadap situasi yang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi ini. Beberapa hal yang ditanyakan dalam tahap identifikasi ini adalah, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Dari skala 1 sampai 10, di manakah kamu sekarang dalam mencapai tujuan? Selanjutnya, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Selanjutnya, peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Dan apa solusinya? Langkah berikutnya adalah melakukan rencana aksi. Inti daripada langkah ini adalah melakukan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tahapan langkah ini adalah, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Bagaimana rencana kamu dalam mengantisipasi gangguan? Berikutnya adalah tanggung jawab. Inti daripada tahap ini adalah membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah berikutnya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dalam langkah ini adalah, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan praktek coaching model Tirta. Baik, sahabat guru hebat, berikut merupakan praktik coaching model Tirta yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, Riza rencananya mau bertemu dengan kelas kita. Riza ingin memperselesaikan masalah Riza dengan Pak Jun. Menurut kamu gimana? Pergi aja terus sekarang daripada masalah yang terlalu larut. Tapi gimana ya nanti tanggapan di kelas kita? Nggak apa-apa, kan banyak yang dipanggil kawan-kawan kita sama wali kelas. Gitu ya. Ya, Riza pergi dulu nyumpah wali kelas ya. Oke. Selamat Riza. Oke ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Riza, silakan masuk Riza. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana Riza? Mohon maaf Pak mengganggu Pak sebentar. Saya ingin menyampaikan sesuatu sama Bapak. Ya, silakan dulu. Terima kasih Pak. Apa yang mau Riza sampaikan? Silahkan cerita sama Bapak Riza. Gini Pak, Riza ada masalah dengan pelajaran matematika. Riza berharap masalah ini bisa cepat selesai biar tidak menjadi beban pikiran Riza Pak. Oh, jadi Riza mau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan guru matematika Riza. Iya Pak.
Masalah tentang apa, Riza? Bisakah kamu ceritakan lebih rinci lagi sama Bapak? Riza merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Jun, Pak. Tidak adil seperti apa yang kamu maksudkan, Riza? Riza merasa tidak nyaman karena Pak Jun sudah menyindir Riza, Pak, karena tidak ikut les privat dengannya. Kenapa Riza berpikiran seperti itu? Itu masih duga Riza sih, Pak. Terus nilai yang diberikan oleh Pak Jun juga tidak adil menurut Riza. Kawan-kawan Riza yang ikut les dengan Bapak itu mendapatkan nilai yang lebih baik dari Riza. Padahal menurut Riza kemampuan mereka tidak lebih baik, Pak. Oh, begitu ya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan saat ini, Riza? Riza merasa sangat kecewa, Pak. Kenapa diperlakukan seperti itu? Padahal sebelumnya Riza selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Oh, bolehkah Bapak tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud? Bisakah kamu cerita lagi dengan Bapak, biar Bapak bisa lebih memahami permasalahan kamu? Jadi begini, Pak. Rasanya Riza sudah menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Jun dengan benar pada setiap ulangan dan sudah sangat yakin dengan jawaban-jawaban Riza. Tapi nilai ulangan Riza tetap rendah dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les. Begitu ya. Jadi setelah kamu mengalami permasalahan ini, langkah-langkah apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikannya, Riza? Selama ini Riza merasa sudah rajin belajar di sekolah dan selalu mengulang pelajaran matematika di rumah. Jadi Riza menduga nilai rendah yang didapatkan tersebut disebabkan karena tidak mengikuti les privat dengan Pak Jun. Yakin sekali Riza, Pak. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikan ini langsung sama Pak Jun? Belum sih, Pak. Riza takut nanti Pak Jun tersinggung dan marah pada Riza, Pak. Apakah kamu pernah melihat Pak Jun marah-marah kepada kawan-kawan kamu? Jarang sih, Pak. Tapi Riza takut, Pak, kalau nanti Bapak Jun itu marah nanti sama Riza, Pak. Begitu ya. Baik. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, Riza? Sebenarnya Riza sudah ada niat, Pak, untuk menemui langsung Bapak Jun. Tapi Riza ingin berkonsultasi dulu sama Bapak selaku wali kelas Riza biar tidak salah paham. Riza juga sudah mencoba menceritakan nomor kontak Pak Jun. Oke, Riza, menurut kamu cara mana yang lebih baik nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menemui langsung atau menelepon Pak Jun? Menurut Riza lebih baik menemui secara langsung, Pak, biar tidak terjadi miskomunikasi dan semua bisa jelas apa penyebab nilai Riza lebih rendah dan menurun. Betul. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jika kamu nanti menemui Pak Jun, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Riza ingin menanyakan apa yang menyebabkan nilai Riza lebih rendah dibandingkan dengan kawan-kawan, Pak. Padahal Riza sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada ulangan matematika. Selain itu, apa kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin sekali bisa mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan dengan teman-teman kamu? Jadi begini, Pak. Riza suka pelajaran matematika itu sudah mulai dari SD. Riza selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas ketika ulangan matematika. Riza juga sering mengulang pelajaran matematika di rumah dengan belajar mandiri dari buku-buku yang Riza pinjam di perpustakaan dan melalui sumber belajar yang tersedia di internet. Makanya Riza sangat yakin sekali, Pak, dengan kemampuan Riza ini. Baik, Riza. Sekarang Bapak tanya, apa kamu pernah berdiskusi dengan temanmu yang ikut les? Kenapa nilai mereka bisa naik setelah ikut les privat bersama dengan Pak Jun? Sepintas pernah Riza dengar, Pak, dari teman-teman yang ikut les. Kalau mereka sering membahas soal-soal matematika dengan trik cepat gitu. Jadi katanya
Pak Jun mengajarkan mereka dengan cara-cara cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal matematika. Nah, ada lagi yang kamu dengar dari teman-teman kamu, Riza? Iya Pak, teman-teman yang ikut les juga bilang kalau Pak Jun mengajar privat dengan gembira, tidak tegang seperti guru matematika pada umumnya. Jadi, teman-teman lebih semangat belajarnya Pak. Nah, kamu sudah tahu kan apa manfaat dari les privat itu? Iya Pak, saya sudah tahu. Lalu, kenapa Riza tidak ikut les privat dengan Pak Jun? Gini Pak, sebenarnya Riza sangat berkeinginan ikut les privat bersama teman-teman. Tapi Riza tidak punya uang untuk bisa mengikuti les privat dengan Pak Jun. Karena ekonomi orang tua Riza yang kurang mampu Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira nih, kalau kamu punya keinginan untuk membantu orang tua kamu, apa yang bisa kamu lakukan, Riza? Biasanya saya bantu orang tua ke sawah Pak. Tapi sekarang Riza punya tabungan yang Riza kumpulkan dari uang jajan di sekolah. Mungkin nantinya akan Riza gunakan untuk berjualan pakai data Pak. Menurut Riza, itu menjanjikan dengan keuntungan berjualan tersebut bisa membayar uang les privat dengan Pak Jun. Baik, Riza. Adakah cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini tanpa harus mengikuti les privat dengan Pak Jun? Ada Pak. Mungkin Riza bisa minta bantuan sama teman dekat Riza Pak, yaitu Zikri. Kebetulan Zikri ikut privat juga dengan Pak Jun. Insya Allah dia mau berbagi ilmunya dengan saya Pak, karena kami sudah berkawan dari kecil. Kira-kira nih, apa rencana yang akan kamu lakukan ke depannya untuk mencapai tujuan ini? Pertama, Riza akan menemui Pak Jun di waktu kosongnya agar tidak mengganggu kegiatan Bapak itu. Lalu, Riza akan mencoba mengkonfirmasi dugaan Riza tersebut Pak, terkait rendahnya nilai matematika yang Riza dapatkan. Selanjutnya, Riza akan coba terlebih dahulu berjualan pakai data Pak dari uang tabungan Riza, karena menurut Riza itu menjanjikan. Jika Riza tidak dapat untung yang cukup berjualan pakai data untuk biaya privat, Riza akan minta bantuan Zikri untuk mengajarkan materi matematika yang didapat dari les privat. Sangat bagus sekali rencana kamu itu, Riza. Bapak sangat suka dengan rencana kamu. Menurut Bapak, itu rencana terbaik untuk menyelesaikan masalah kamu. Iya Pak, terima kasih Pak. Bapak pengen tahu apa komitmen kamu agar rencana yang kamu sudah buat itu bisa berjalan dengan baik. Rencana Riza Pak, besok pagi insya Allah Riza akan coba memberanikan diri menemui Pak Jun secara langsung di ruang guru. Kalau Bapak Jun sibuk, akan buat janji terlebih dahulu. Lalu apalagi kira-kira Riza yang akan kamu lakukan? Riza akan berbicara baik-baik dengan Pak Jun Pak, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bagus, Riza. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk melaksanakan rencana tersebut, Riza? Mungkin Riza akan minta bantuan Pak kepada Zikri untuk menemani Riza menemui Pak Jun. Lalu Riza juga akan minta Zikri untuk mengajari Riza materi-materi les privat matematika jika Riza tidak jadi ikut les privat Pak. Sebagai sahabat, Riza yakin Zikri akan mau membantu Riza. Kamu sangat beruntung ya bisa punya teman baik seperti Zikri. Semoga permasalahan kamu segera cepat selesai dan nilai matematik kamu bisa naik kembali. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita Riza, walaupun Bapak sangat sibuk dengan pekerjaan Bapak. Iya, Riza. Terima kasih juga Riza sudah mau terbuka dengan Bapak. Bapak berharap Riza benar-benar melaksanakan rencana Riza sesuai dengan diskusi kita hari ini agar permasalahan Riza itu cepat terselesaikan. Iya Pak, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Riza izin dulu pamit ke masuk kelas dulu ya Pak, karena udah masih ada bunyi. Iya, sama-sama Riza.
Bapak pun ingin melanjutkan aktivitas Bapak. Baik Pak, Riza izin pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kasih Riza ya. Iya Pak, sama-sama. Iya. Tadi Riza sudah berbicara dengan wali kelas kita. Alhamdulillah solusinya udah ada untuk Riza bertemu dengan Pak Jun. Nanti tolong bantu Riza ya untuk berjumpa dengan Pak Jun. Iya, insya Allah kalau sempat ya. Nanti Zikri temanin kok. Oke lah, kalau gitu makasih banyak Zikri. Oke, aman Zah. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Pada praktek coaching yang saya lakukan, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Untuk itu, saya sangat mengharapkan saran yang positif demi perbaikan pada video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.